Kalender liturgi Jumat 30 September 2022. Selamat pagi saudaraku semua dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu, saya Regina dari kelas 92. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas 10 ayat 13 sampai dengan 16. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan Daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan dan Renungan Harian Katolik by Heru Pamungkas. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda SMP Selamaris, para Selamarian dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan pertama melalui kitab Ayub 38, hari ini Alkitab ingin menggambarkan kemahakuasaan dan kebesaran Allah yang mengatasi apapun di jagat raya ini. Misteri kehidupan jauh lebih besar dan luas daripada jangkauan akal budi manusia untuk memahami serta merumuskannya. Semestinya orang percaya menyadari bahwa banyak hal manusia memiliki keterbatasan. Sebaliknya, di sisi lain, ada pribadi yang tidak terbatas dan sempurna, yaitu Allah. Tuhan menginginkan manusia membiarkan misteri tersebut sebagai rahasia dan hak Tuhan. Dengan membiarkan sisi Allah yang tak terpahami, kita bukan hanya melihat kemahakuasaan dan kebijaksanaannya yang melampaui akal budi manusia, tetapi juga menerima keterbatasan kita sebagai manusia yang fana. Para sahabatku, sahabat suara hati, dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam bacaan hari ini Korazim dan Betsaida mendapatkan kecaman bahwa mereka adalah celaka. Celaka itu bukan datang dari luar, namun celaka itu datang karena mereka sendiri tidak mau mengerti dan menerima tanda-tanda ilahi. Di tempat lain yang mungkin lebih buruk dari tempat itu, jika terjadi seperti yang mereka alami, tempat lain itu akan mengalami pertobatan dan penyesalan. Dari yang tadinya berlaku tidak benar, karena peringatan itu, mereka akhirnya berbalik menjadi arah yang benar. Tetapi hal ini tidak terjadi di Korazim dan Betsaida. Maka celaka semakin mendekati mereka. Kesusahan dan siksaan akan menjadi bagian dari mereka yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kebebalan hati dan ketidakmengertian adalah bagian hidup manusia. Salah satu tipe manusia yang menyebalkan adalah ketika sudah dijelaskan berkali-kali, ia tidak juga mudeng atau tidak mengerti. Ada tipe manusia yang memang perlu mendapat penjelasan berkali-kali supaya ia dapat mengerti satu perkara. Jika hanya sekali, 2 kali atau 3 kali, perkara itu tidak akan ditangkap dan dimengertinya. Karena tidak dimengerti, maka perkara itu tidak mendapat jalan keluarnya yang diperlukan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita harus membuka hati kita. Kedegilan hati kita membuat Allah mengecam kita. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita harus fokus dan tidak mendengar suara-suara yang lain. Tuhan bersabda melalui keheningan. Untuk itu, marilah kita perlu belajar menerima ajaran dan didikan Tuhan.
siapapun yang dipakai Tuhan untuk menyampaikannya. Kiranya hati dan perasaan kita dilembutkan sehingga kebenarannya memerdekakan dan mengubah kita, menuntun kita hidup dalam anugerahnya. Dalam dunia modern sekarang ini begitu banyak dipenuhi dengan kebisingan, baik yang datangnya dari luar diri kita atau yang ada di dalam hati kita. Dan untuk bisa mendengar suara Tuhan, kita harus menyingkirkan kebisingan itu, terutama kebisingan yang ada di dalam hati kita. Dan kita harus ada waktu mengkhususkan diri untuk mendengarkan suara Tuhan, agar Tuhan sendiri melalui Roh-Nya berkarya di hati kita masing-masing. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati, salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.